Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Maulana dari kelas 3G dengan nomor NPM 0441193799. Berikut ini adalah tugas UAS opini publik saya dengan mewawancarai beberapa narasumber dengan topik masalah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Maulana. Di sini saya ingin mewawancarai seorang driver ojek online yang bernama Fahri. Fahri, selamat malam. Apa kabar? Malam Rizky. Oke. Maaf nih, Alhamdulillah ganggu sehat. waktunya sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Mau langsung aja atau gimana? Boleh, silakan. Oke. Fahri, apa saja sih yang dirasakan selama masa pandemi ini? Selama pandemi ini sih ya cukup sulit ya untuk nyari duit. Apalagi sekarang banyak yang di rumah, jarang ada yang ngorder lagi. Paling ada sih cuma makanan aja, GoFood. Itu aja sih. Oh ya, oke. Kalau menurut Pak Ari, pandemi ini berdampak nggak pada krisis ekonomi? Pasti berdampak sih ya. Apalagi sekarang orang pada nggak bisa kerja, banyak yang di PHK. Apalagi kayak kita yang harus nyari duit langsung di jalan, pasti berdampak lah. Banyak yang kurang dapat duit, banyak yang nggak bisa dapat uang yang cukup buat makan, dan ya pasti kemiskinan bakal bertambah pasti. Gitu sih. Oke. Lalu selain menyebabkan krisis ekonomi nih, pandemi ini nimbulin konflik sosial atau masalah apa lagi sih selain krisis ekonomi? Selain ekonomi, paling kesehatan sih ya. Banyak yang makin sakit, banyak yang kena terdampak virus ini, dan ya pasti dari segi kesehatan banyak yang terinfeksi, banyak yang kena, apalagi sekarang rumah sakit banyak yang penuh. Jadi untuk orang yang sakit udah nggak bisa lagi nginep karena tempatnya terbatas dan juga banyak virus. Gitu aja sih. Oh baik, iya. Kalau dari pekerjaan abang sendiri nih, berdampak banget ya sih? Iya. Tergantung sih, tergantung tempatnya. Kalau di Bogor sendiri banyak sih yang masih banyak yang order makanan, tapi kita dibatasin, nggak bisa dapat sebanyak-banyaknya, paling dijatahin dari pihak perusahaannya. Oh, oke. Lalu di masa pandemi ini terbantu nggak dengan kemajuan teknologi? Kan sekarang apa-apa serba online, sangat Oh ngebantu nggak iya, sih di masa pandemi ini? sangat sih, pasti sangat terbantu. Apalagi kayak orang kayak saya yang harus pakai Gojek buat nyari duit, kan itu butuh aplikasi dari HP. Itu sangat membantu saya sih. Kalau misalkan nggak ada teknologi semacam Gojek sekarang ini, ya saya harus ngojek biasa dong. Oke, Gitu sih Bang. baik. Terus kalau buat kebiasaan atau budaya yang hilang dari masa pandemi ini apa sih, Bang? Ya paling jadi orang jarang ngobrol, jadi apa ya, banyak orang yang diem aja karena jaga jarak, takutnya kan terinfeksi juga. Makanya kita jadi kadang agak canggung kalau nerima orderan, harus jaga jarak juga. Jadi ya itu aja sih yang hilang, budaya ngobrol, berbaur. Jadi lebih ke ya saling jaga jarak. Ya walaupun pada ngerti sih harus jaga jarak, tapi ya Gak enak jadi ya. hilang aja budaya untuk ngobrol ya. Jadi agak kurang seret gitu. Oke. Eh,
saya kira cukup ya Bang ya. Terima Oke. kasih atas waktunya. Maaf mengganggu nih. Iya, iya, sama-sama. Ya, terima kasih juga. Maaf kalau saya jawabnya kurang bagus. Iya Bang, sama-sama. Selamat malam Bang. Selamat malam. Dengan siapa nih Bang? Bapak Rizky. Kalau biasanya sehari-hari ngapain aja Bang? Sehari-hari di rumah sama ya ada toko laundry. Oh, oke Bang. Maaf ya ganggu waktunya sebentar. Iya nggak apa-apa, silakan. Ini kan ada tugas wawancara opini publik. Nah, saya ingin bertanya-tanya nih tentang masa pandemi sekarang Bang. Apa aja sih yang dirasakan selama masa pandemi ini Bang? Oh banyak banget. Kalau dari segi sayanya sendiri sih, saya kerjaan jadi gini-gini doang gitu loh. Misalnya nggak peningkatan yang signifikan juga nggak ada. Terus pendapatan juga jadi segini-gini aja. Terlebih lagi gabut kan, kayak lebih banyak di rumah, kita jarang berinteraksi sama orang juga. Kalau dari segi usaha sih ya gitu Bang, ya kadang naik kadang turun, namanya laundry lah, seadanya aja ya Bang ya. Iya, seadanya aja. Lalu kalau menurut Abang pandemi ini dampak nggak sih Bang buat krisis ekonomi? Oh dampak banget, teman-teman saya tuh banyak lah yang di PHK dari perusahaannya, dari bangkrut juga usahanya, banyak lah pokoknya itu berdampak lah buat krisis ekonomi. Oke Bang. Terus kalau menurut Abang, kan di masa pandemi ini sekolah pada ditutup nih, kampus-kampus juga. Pendidikan gimana sih Bang? Keganggu nggak sih? Kalau secara individu untuk anak-anaknya sih keganggu sih menurut saya. Karena kan biasa belajar offline tatap muka, terus tiba-tiba online yang dari media gitu, anak ada yang bisa beradaptasi, ada yang enggak, ada yang malah jadi tambah males, ada yang ya menurut saya agak terganggu aja karena sistemnya jadi berubah secara kaget lah ya Bang. Ya kaget, mendadak lah gitu. Oke. Lalu selain menyebabkan krisis ekonomi nih, pandemi ini kalau Abang lihat-lihat nimbulin masalah apa sih Bang selain krisis ekonomi? Banyak sih kalau menurut saya, mulai dari masalah sosial juga ada, masalah kesehatan juga, apalagi kan namanya virus ya. Iya Bang, pasti. Terus kalau budaya atau kebiasaan apa nih yang hilang dari masa pandemi sekarang Bang? Kebiasaan kita dalam bersosialisasi untuk tatap muka itu jadi berkurang karena orang-orang diharuskan beraktivitas di rumah kan. Terus kayak budaya-budaya yang biasa kita mempertontonkan sesuatu itu secara publik massal, sekarang hanya melalui media online saja, itu juga merupakan suatu kebiasaan yang sudah memudar di masa pandemi ini. Oke. Terus yang terakhir nih Bang ya, tergantung nggak sih sama kemajuan teknologi di masa pandemi ini? Ya, kalau dari segi kemajuan teknologi sih seharusnya bisa berkembang ya, karena dalam masa pandemi yang diharuskan serba online, serba digital ini, gimana caranya kita nih memudahkan masyarakat untuk melalui pandemi ini dengan teknologi. Jadi orang-orang bisa berinovasi, membuat sesuatu aplikasi ataupun media-media online, ya menurut saya sih berkembang seharusnya. Oke Bang, baik ya Bang, kalau gitu saya makasih banyak nih. Maaf ya ganggu waktunya Bang. Sama-sama, sukses. Selamat sore Bapak Robi. Apa kabar? Sore Ki, alhamdulillah. Gimana kabar Ki? Alhamdulillah baik. Maaf nih ya ganggu waktunya sebentar nih. Ingin Nggak masalah. Menanya-nanyakan tentang sesuatu di masa pandemi ini sih. Gimana sih pendapat Bapak Robi sendiri tentang pandemi ini? Oke? Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa kok. Langsung aja nih ya. Apa saja yang dirasakan selama pandemi ini, Pak? Cukup lumayan banyak sih yang dirasakan. Hampir 9 bulan pandemi ini kan beredar di Indonesia ya. Yeah. Kemudian yang saya rasakan ini dari mulai sisi positifnya dan negatifnya pun ada. Menurut saya positifnya itu seperti kayak bagi karyawan kayak saya ini kan, dengan adanya
pandemik ini kita nggak bisa ngambil statement secara hanya negatifnya aja, tapi ada hal yang positifnya juga. Contoh seperti kayak mungkin karena adanya pandemik ini kita hanya mulai berlaku diterapkan namanya sistem WFH, work from home ya. Nah, kemudian dari diterapkannya WFH ini kita juga bisa dapat waktu jauh lebih luang untuk bersama dengan keluarga, adik, ataupun rekan-rekan yang lainnya. Kemudian dari sisi negatifnya itu ya kita sulit untuk melakukan aktivitas, sulit bersosialisasi dengan adanya pandemi seperti ini. Semua aktivitas kita tuh terbatasi dan kita pun juga harus menerapkan ya namanya protokol, kayak harus selalu menggunakan masker, sedia hand sanitizer, dan menurut orang yang masih baru itu pun ya untuk menterbiasakannya itu agak sedikit lumayan sulit. Betul. Ya. Oke, lanjut ya. Kalau menurut Bapak, pandemi ini berdampak nggak pada krisis ekonomi? Kalau untuk krisis ekonomi, khususnya untuk negara ya? Iya, krisis kayaknya negara. Itu tentu sangat berdampak. Bahkan kalau nggak salah itu Menteri Keuangan pernah mengeluarkan kerugian negara dari 2020 awal sampai 20 akhir itu sekitar US 9 triliun sekian lah kalau nggak salah. Saya pernah ngeliat di sekilas beritanya di Land Today. Siap. Oke. Terus kalau pendidikan di masa pandemi ini sangat terganggu nggak nih Pak? Untuk masalah pendidikan ya? Iya, pendidikan. Kalau untuk kalangan anak-anak khususnya kayak karyawan kayak saya ya, yang merasakan pendidikan kayak kuliah itu sedikit terganggu, ya kan? Karena di mana kita juga sulit untuk menanyakan terkait masalah tugas, kemudian kurang interaksi antara sama guru, dosen, ketika menanyakan tentang masalah kita tidak mengerti, dosen pun kurang memberikan pelayanan primanya kepada mahasiswa. Begitupun juga saya waktu itu pernah melakukan kayak observasi dan wawancara sama beberapa anak SD terkait dengan masalah tugas saya. Saya menanyakan tentang masalah sistem pembelajaran daring ini yang sudah berlaku kurang lebih 6 bulan di sekolah SD setempat, itu responnya seperti apa. Dan mayoritas 90% mereka merasakan jenuh dengan proses pembelajaran daring seperti ini. Kemudian saya nanyakan sama mereka, terus impact mereka itu terhadap sistem pembelajaran daring ini itu apa? Apakah prestasi makin meningkat ataupun sebaliknya? Dan mereka mengatakan bahwa prestasi dia tuh malah sebaliknya malah menurun karena kurang adanya penjelasan ataupun interaksi terhadap baik dari guru kepada muridnya. Siap. Oke. Lalu selain krisis ekonomi, pandemi ini nimbulin konflik sosial apa lagi sih kira-kira Pak? Ya kurang lebih sih ya yang mencolok banget itu konflik pribadi. Rumah tangga ya? Atau keluarga? Terus kemudian juga ya antara kita sama kekerabatan aja lah sama lingkungan seperti pasti. Sekarang ini kan lagi pandemik nih, dikit orang batuk pilek gini, sangkanya udah gejala COVID, ya secara tidak langsung orang itu pasti nggak terima gini, terjadilah konflik pribadi. Betul. Kalau lebih ke situ. Iya. Terus terbantu nggak sih Pak di masa pandemi ini dengan kemajuan teknologi di masa sekarang? Sangat membantu nggak? Kalau menurut pendapat saya sangat membantu dengan perkembangan IT yang saat ini sudah berlangsung canggih ya. Kita akses untuk melalui pembelajaran bisa mulai dari Zoom meeting, kita bisa dari Google Meeting dan sebagainya. Dengan perkembangan zaman saat ini sangat membantu dengan adanya kayak pandemi saat ini sih. Meskipun banyak dari kalangan pelajar merasa jenuh, risih dengan pembelajaran tersebut. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, kebiasaan apa budaya apa sih yang hilang dari masa pandemi ini? Banyak sih sebenarnya kebudayaan yang hilang semenjak pandemik ini.
kita bisa ngambil contoh kecilnya itulah ketika kita pulang ke rumah itu kan pasti dulu itu kita bermain, pulang ngaji, pulang sekolah pasti kita saliman kan, baik sama tua, terus kemudian kita saliman tangan pada teman lah dan segala macam. Tapi sekarang ini kita nggak boleh saliman, kita harus menerapkan peraturan namanya physical distancing gitu kan. Berjabat tangan tuh tidak diperbolehkan. Kurang lebihnya sih ya contoh kecil. Sangat dilarang lah ya sekarang untuk berjabat tangan. Ya. Oke. Baik Pak, mungkin cukup ya Pak ya. Untuk wawancara hari ini saya sangat terima kasih banyak nih Pak. Mohon maaf jika pertanyaannya ada yang kurang atau bahasa saya yang kurang, tolong dimaafkan. Maaf juga mengganggu waktunya Pak. Oh ya, sama-sama makasih nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu sebentar ya Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Bu Yanti. Sibukan sehari-harinya apa nih Bu? Saya perawat di rumah sakit Pelni. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang gimana sih kehidupan di masa pandemi ini. Boleh ya Bu? Langsung nih Bu, pertanyaan pertama, apa saja sih yang dirasakan selama masa pandemi ini? Yang dirasakan ya mungkin aktivitas kita terbatas, terus jumlah pasien di rumah sakit juga meningkat sampai beberapa kali lipat, terus tenaga medis juga kerja keras sampai batas waktu jam kerja kita karena pasien banyak sekali. Lalu apa menurut Ibu pandemi ini berdampak pada krisis ekonomi? Iya, karena banyaknya jumlah pengangguran yang meningkat, terus banyak curian-curian, terus orang juga mencari makan juga sulit kan, pedagang-pedagang juga sepi pembelinya. Lalu kalau pendidikan di masa pandemi ini terganggu nggak sih Bu menurut Ibu? Sebenarnya untuk sekolah ya dari rumah online itu bagus buat batasannya mahasiswa gitu. Tapi ya mungkin ada dampak negatifnya juga kan, jumlah pengeluaran pulsa kuota itu kan meningkat sekali. Lalu selain krisis ekonomi, pandemi ini nimbulin masalah sosial apa lagi Bu? Masalah ya mungkin itu kali jumlah pengangguran ya, kita juga pencurian meningkat, banyak orang nekat, terus ada juga kita juga kan aktivitas kita untuk silaturahmi juga kan nggak bisa lagi, terbatas. Biasanya ada pertemuan kumpul-kumpul keluarga sama teman-teman itu udah nggak bisa, kalaupun bisa juga itu terbatas orang-orangnya. Lalu di masa pandemi ini dengan kemajuan teknologi sekarang sangat membantu nggak menurut Ibu? Membantu sih, membantu karena semua serba bisa kita kerjakan dari rumah. Cuma ya dampaknya ya itu kan banyak pengeluaran, ya pengeluarannya lebih meningkat. Lalu yang terakhir, kebiasaan apa sih Bu yang hilang dari masa pandemi ini? Mungkin kumpul-kumpul itu yang nggak bisa kumpul keluarga, silaturahmi itu udah hampir berkurang banyak. Sangat ya Bu ya? Sangat berkurang. Oke, terima kasih ya Bu atas pendapat Ibu. Maaf ganggu waktunya ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktunya sebentar ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Di sini saya ingin mewawancara Ibu untuk tugas opini publik. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Anissa Mawarda, biasa dipanggil Ibu Mawar di sini. Kesehariannya sibuk sebagai apa ya Bu?
Saya keseharian di sini tuh ngajar bimbel bahasa Inggris untuk anak-anak yatim maupun yang kurang mampu gitu. Rentangnya antara SD sama SMP. Oke Bu, boleh langsung saja ya Bu ke wawancaranya Bu. Ya silahkan. Eh, selama masa pandemi ini apa sih yang dirasakan? Yang dirasakan banyak ya Mas ya. Pendapatan pasti, ekonomi yang saya rasakan. Juga tentang keterbatasan ruang saya bergerak dan mengajar itu sangat dibatasi dengan adanya pandemi ini. Lalu menurut Ibu pandemi ini berdampak nggak buat krisis ekonomi? Sangat berdampak sekali Mas. Jadi saya pun merasakan krisis ekonomi itu sendiri selama pandemi itu. Saya pun berdampak dalam ekonomi saya, pendapatan yang menurun gitu. Murid-murid saya pun juga para orang tuanya mengalami pendapat itu juga, dan itu juga berdampak bagi saya sendiri gitu. Makanya. Lalu untuk pendidikan di masa pandemi ini sendiri Bu, terganggu nggak Bu? Cukup terganggu sih Mas. Jadi dalam mengajar tuh, jadi saya membatasi dalam satu ruangan itu hanya tadinya 20 anak, sekarang hanya 10 atau 8 anak aja. Jadi itu kita batasi duduknya dan semuanya harus diwajibkan pakai masker. Karena untuk menjaga social distancing juga kan. Nah, makanya itu. Lalu selain krisis ekonomi nih Bu, pandemi ini nimbulin masalah apa lagi sih Bu di masyarakat? Selain krisis ekonomi, bagi saya kesejahteraan masyarakat itu dari masyarakat menengah sampai ke bawah itu pun terganggu ya. Bagi anak-anak pun itu juga terganggu secara psikisnya. Mereka dalam masa anak-anak itu kan butuh namanya bermain dengan yang lainnya gitu, berkumpul bersama teman-temannya. Dengan masa pandemi ini mereka harus terkurung, harus lebih banyak di rumah. Itu sih yang menurut saya lebih kepada psikis anak dan kesejahteraan anak-anak di sini. Lalu dengan kemajuan teknologi sekarang nih Bu, sangat membantu nggak sih di masa pandemi ini Bu? Untuk teknologi saya kira membantu ya Mas ya. Dalam pendidikan memang dari sekolah anak-anak diwajibkan untuk kayak web online kelas online. Untuk lagi juga kita kan nggak boleh bersentuhan dengan orang lain, berbelanja ataupun mau kemana-mana kita juga takut kan. Nah, saya terbantu dengan teknologi seperti kayak all shop online gitu, supermarket. Jadi dengan di rumah aja saya bisa mengaplikasikan dan mengisi kulkas saya untuk kebutuhan sehari-hari. Baiklah, yang terakhir nih Bu, kebiasaan apa sih Bu yang hilang dari masa pandemi ini? Kebiasaan, mungkin kita sebagai warga Indonesia kan dikenal dengan yang murah senyum. Selama beberapa bulan ini kita jarang melihat kan senyuman-senyuman orang warga Indonesia ini, karena kita diwajibkan pakai masker kemanapun kan. Lagi juga silaturahmi ke tetangga ataupun bertemu dengan semuanya itu sangat terganggu sekali. Baik Bu, saya kira cukup ya Bu ya. Terima kasih atas pendapat Ibu. Iya, sama-sama. Maaf ganggu waktunya ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bila ada kesalahan dan kekurangan tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.